Nah, kalau misalkan Wali Songo ini, dan memang betul demikian adanya, bahwa Wali Songo ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, berarti mereka itu yang membawa Asy'ariyah Maturidiyah ke negeri ini. Makanya saya pinta, ya ini dikatakan tantangan boleh lah, disebut permintaan boleh. Dari perwakilan Naat ini, yang mengaku sebagai zuriyahnya Wali Songo, saya meminta mana alim dari mereka yang menguasai Asy'ariyah Maturidiyah. Karena ini besar, bukan matolibus apa yang saya minta. Saya minta untuk menjelaskan kitab mawakif atau makosid. Itu yang saya pinta lah. Nanti kalau misalkan apa ada nih, oke, saya nggak usah banyak-banyak ngomong sama saya mah. Ambil satu permasalahan di dalam makosid atau mawakif, ambil satu permasalahan, kemudian jelaskan permasalahan itu dari awal sampai selesai. Satu permasalahan saja. Kita tahu ya, ada sinar matahari itu apalagi jam 9 pagi itu memang agak menyengat ya, agak panas. Tapi itu sehat untuk kulit. Itu katanya mengandung vitamin kan. Begitu juga mungkin contoh lain kita tahu ada obat ya. Obat itu kan apalagi yang ramuan herbal itu kan pahit biasanya, tapi menyehatkan. Nah, saya kira tantangan dari Guru Ti Garut ini sama seperti itu. Memang terdengar agak pahit, agak panas ya, tetapi menyehatkan karena ini majalnya adalah ilmu. Walaupun berangkatnya itu atau starting pointnya itu dari semacam minta pembuktian atau minta pertanggungjawaban secara etika lah gampangnya. Mengaku sebagai Durya Wali Songo itu kan yang membawa akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Karena ternyata mayoritas kita akidahnya itu. Yang membawa Islam ya Wali Songo, berarti otomatis yang diajarkan akidahnya ya yang itu kan begitu. Nah, ini kan sangat ideal kalau seandainya keturunannya itu sangat menguasai Asy'ariyah Maturidiyah. Makalah dibuatlah semacam ingin tahu. Bahasa tantangan itu yang panas. Sebetulnya kan boleh dikatakan permintaan. Dan kalau misalnya ada, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Jadi ingin tahu siapa dari Naat ini, atau dari orang-orang yang mengaku keturunan Wali Songo itu yang punya kapasitas dalam ilmu kalam, mobil khusus dalam menguasai materi Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian ditentukan di situ batasannya adalah membahas satu persoalan, entah dari kitab Al-Mawaqif atau dari kitab Al-Maqasid ya. Kitab rujukan Asy'ariyah Maturidiyah itu. Kalau sebelumnya kan cuma suruh dibahas tentang Mathalibus Sab'ah ya. Ya kepada Abah Setu, kepada Gus Abbas, dan kepada Kyai Haji Imaduddin dan sebagainya. Saya kira ini menarik dan perlu ditanggapi. Ya, kan banyak dari Naat itu. Naat itu bukan hanya yang berkumpul di seminar itu, saya kira mungkin banyak yang lain juga gitu. Dan ini jangan dianggap merendahkan, enggak. Ini adalah upaya kita untuk semacam membayar harga gitu. Artinya Anda di posisi itu harga yang harus dibayar segitu gitu. Jadi kalau duduk di tribun dengan duduk di VIP memang agak lebih bayarnya gitu. Kalau saya misalnya ya, saya juga tidak mengaku-ngaku keturunan Wali Songo, jadi nggak masuk kepada yang ditantang ini. Ya. Makanya saya juga menunggu kira-kira akan muncul apa tidak gitu ya. Karena memang penting itu sebagai biar hierarki ilmu ini hidup gitu. Kita berharap muncul pakar-pakar dari Asy'ariyah Maturidiyah itu yang menjelaskan ya, yang memberikan pengajaran kenapa kita akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah gitu ya. Walaupun wallahu a'lam ya nanti tema apa yang akan diambil. Walaupun sebetulnya kita mengklaim diri Asy'ariyah Maturidiyah, mungkin berapa persen sih yang mengerti apa itu Asy'ariyah Maturidiyah? Mungkin dipikirnya asal sudah akuid 50 sudah Asy'ariyah Maturidiyah lah, anggap begitu. Itu mungkin sama dengan asal bersyahadat terus percaya rukun iman rukun Islam sudah Islam kan begitu. Mungkin kita levelnya seperti itu. Bukan yang tahqiq dalam keilmuan Islam seperti apa, bagaimana Islam dibangun pondasinya. Kalau ditarik ke skala besar kan mayoritas kita kan walaupun bukan Islam KTP lah, ya Islam. Tetapi kalau ditanya bagaimana konstruksi pemikiran dalam Islam itu, bagaimana istinbat hadis, bagaimana tahrij, bagaimana dan sebagainya, bagaimana ada ikhtilaf dan sebagainya, jangankan begitu Pak, menguasai semua isi Al-Quran saja. Bukan hafal, membaca saja tidak semua orang paham ini ayat ini bicara apa, apalagi ini ayat ini mengandung kesimpulan apa, begitu ya. Tapi ini cuma lebih spesifik ya, walaupun agak rumit tapi lebih spesifik kepada ya dua nomenklatur saja, Asy'ariyah Maturidiyah, dan objeknya adalah ya mereka saja yang mengaku Durya Wali Songo wabil khusus yang ada di dalam Naat ya. Saya kira saya juga hakul yakin ya kalau selevel saya dan kita lah sebagai masyarakat yang ya Asy'ariyah Maturidiyah ya diangkat-angkat itu ketika melawan Salafi Wahabi begitu saja ya, padahal mungkin belum tentu tahu Asy'ariyah Maturidiyah itu apa sih gitu. Ya aqaid 50 lah ya.
Gampang-gampangnya begitu, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, 41. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz kepada Rasul, 9, 50. Sudah itu. Sudah Asy'ariyah Maturidiyah itu. Akan lain nanti ceritanya kalau ditanya, sebentar. Kamu selalu bicara sifat Allah. Kan begitu ya. Misalnya ditanya, hal kanat sifatuhu dzatahu au ghairu dzatihi. Wah, kan sudah agak repot itu. Karena kalau kita jejer itu ada sifat, ada zat. Sifat dinisbatkan ilaihi sifatuhu. Zat dinisbatkan ilaihi dzatuhu. Ya, gitu. Artinya zatnya gitu ya. Nah, ini kira-kira satu hal apa dua hal? Wah, itu agak berat itu. Jarang-jarang kayaknya ada pakar Asy'ariyah atau Maturidiyah yang membahasakan itu dengan gamblang. Yang sering kita dengarkan pada akhirnya sifatuhu laisat dzatahu wa laisat ghairu dzatihi. Jadi nggak usah saya terjemahkan, pokoknya begitu ya. Jadi kalau dibilang adalah itu bukan, tapi kalau dibilang selain dari itu ya bukan juga. Nah, itu saja mungkin ya kalau mau diawali ya, kalau dari saya gitulah ya. Ya mungkin ya. Karena kita menantangkan sesuai dengan level kita juga lah. Kalau harus kitab-kitab begitu agak berat, itu mungkin memang makomnya Guru Tigarut lah ya. Karena memang menekuni materi itu. Kalau saya ke parsial, dimulai dari situ itu menjelaskan tentang sifatullah dan dzatuhu ini. Karena nanti agak repot itu. Kalau dianggap satu hal, jangan-jangan nanti terjebak kepada Mu'tazilah ya, yang sifat itu nggak ada gitu. Jadi Allah al-alim ya Allah, ya al-alim ya satu gitu. Jadi nggak ada sifat-sifat tuh, nggak ada, yang ada zat saja. Kan bisa jadi ke situ. Itu kan dibedah sekali oleh ulama Asy'ariyah itu. Oh nggak gitu. Oh kalau dipisah ada alim, ada Allah, ada ilmu Allah. Oh berarti dua hal. Berarti murakkab dong, berarti tersusun. Lalu bagaimana dengan wahdaniyatun fi dzatihi? Waduh, itu agak berat sebetulnya itu ya, agak berat. Bagi saya seperti itu. Kalau bagi Guru Tigarut mungkin level agak beratnya itu sudah Mu'talibus Sab'ah itu, wah. Itu kan bukan konsumsi umum sebetulnya. Jarang kita mendengarkan orang bicara hal-hal semacam itu ya. Tetapi saya suka karena itu ditarik kepada ilmu kalam itu sangat erat kaitannya dengan ya yang satu linear mungkin ya, dengan ilmu mantik ya. Belajar konstruksi berpikir. Begitu juga kalau tarik ke fikih kepada usul fikihnya gitu. Jadi dari semua ilmu ini ada konsistensi, yaitu berpikir secara benar. Berpikir secara benar diterapkan dalam fikih ya jadi usul fikih. Diterapkan dalam akidah jadi ilmu kalam. Kalau berdiri sendiri dia jadi ilmu logika lah, atau bahasanya ilmu mantik. Itu menarik sekali itu. Di situ dibutuhkan kapasitas ekstra. Tidak semudah memahami kitab fikih faslun wa furudul wudu'i sitatun, enggak sesederhana itu. Enggak sesederhana juga apa buktinya Allah itu, apa dalilnya Allah itu satu, walillahil wahidil qahar, Allah itu satu. Enggak gitu ya. Jadi lebih dalam lagi dari sebatas itu ya. Kadang-kadang kita kan belajar akidah kan dasar-dasar saja, tapi ketika berdebat dengan Salafi Wahabi ini kalau Asy'ariyah sebentar Asy'ariyah Maturidiyah sekenal apa sih dengan Asy'ariyah Maturidiyah? Apalagi kalau masih bicara di situ juga ada ikhtilaf antar sesama Asy'ariyahnya. Jadi memang ini materi berat, tetapi semoga akan muncul nanti orang-orang yang ya mungkin berpijaknya dari sini. Mungkin siapa? Tapi tidak mengaku sebagai Dulia Wali Songo sih. Siapa itu yang adalah harapan untuk bisa punya kapasitas yang lumayan dalam masalah Asy'ariyah Maturidiyah itu, yang magister Mesir itu kan Usuluddin alumni Mesir magister. Nah, itu udah Asy'ariyah Maturidiyah itu sudah luar dalam lah ya. Ya semoga. Jadi selain juga membantah dakwah-dakwah Salafi Wahabi yang bertentangan dengan Asy'ariyah Maturidiyah, tapi di satu sisi juga punya kajian spesifik apa sih Asy'ariyah Maturidiyah itu, wabil khusus ya, untuk efisiensinya
di bagian corak-corak dasarnya yang berbeda dengan yang lain. Kira-kira kan begitu ya. Walaupun saya tidak mengerti juga ya. Jangan-jangan mereka berpikir ini tidak perlu ditanggapi atau apa ya, wallahu a'lam ya. Karena kalau sudah berpikir perlu ditanggapi atau tidak itu kan sudah lain pertimbangannya. Mungkin berpikir ilmu itu enggak dengan cara ditantang-tantang dan sebagainya atau apa ya. Kalau mau ya datang ke pesantrennya, di situ kok dikaji kitab itu dan sebagainya ya. Tapi sampai sekarang memang belum muncul ya. Ya kita berharap semoga segera muncul ya. Biar dialektika ilmu ini hidup, biar nggak fokus lagi kepada hal-hal yang nggak ada habisnya gitu. Biar ya anggap buah dari polemik nasab ini bisalah nanti Asy'ariyah Maturidiyah itu menjadi satu tema yang masyhur di YouTube ya. Allahumma tina